Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, selamat jumpa kembali. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Kita kali ini akan masuki pembelajaran keempat, tema 3, subtema 2. Dan sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, dengan mau berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita akan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah kenal tentang sifat-sifat benda padat. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang benda cair. Ya, kita telah mengenali beberapa sifat benda. Nanti wujud-wujud benda dari benda padat, cair, dan gas akan kita kenali sifat-sifatnya. Untuk itu tetap semangat belajar dan ayo kita simak bersama-sama pembelajaran hari ini. Anak-anak, Pak Guru akan menampilkan gambar. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa gambar untuk mengenal benda cair lebih dekat. Ada gelas yang berisi air, ada botol dengan dua jenis bentuk yang berisi air, dan ada pula ember yang berisi air. Kalian perhatikan benar-benar, ini penampilan awal, nanti kita akan gunakan untuk bersama-sama mengamati tentang sifat benda cair. Cermati air yang ada di gelas, air yang ada di dalam botol dengan jenis yang berbeda. Cermati, nanti kamu akan mengetahui tentang bagaimana sifat benda cair itu. Anak-anak, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lain yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Mungkin kamu bisa mencoba dengan mengambil air dengan gayung atau dan gelas di bak kamar mandi. Kamu lihat, perhatikan bentuk airnya dan kamu tumpahkan. Apakah bentuk airnya sama bentuknya? Kalau wujud cairnya tentunya tetap saja cair, tapi bentuknya yang kamu amati adalah bentuknya. Tentunya yang dalam gelas bentuknya kelihatan seperti gelas. Ketika tumpah di meja yang luas, maka air itu akan ketika tumpah di lantai, ya seperti lantai, melebar seperti lantai. Ketika masih berada di dalam gelas, berarti seperti gelas wujudnya. Lakukan kegiatan berikut ya, untuk mengetahui sifat benda cair
tentunya di bawah pengawasan orang tuamu. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Air dan minyak goreng. Yang kedua, ember. Yang ketiga, gelas. Yang 4, kantong plastik. Tapi ingat anak-anak, di bawah pengawasan orang tua ya, agar jangan sampai kamu gegabah dalam menggunakan benda-benda itu yang nantinya bisa mengotori atau membasahi tubuhmu, sehingga kamu dalam pengawasan orang tua kamu. Bagaimana minyak goreng juga jangan terlalu banyak, sedikit saja, dan jangan dikotori supaya nanti bisa digunakan kembali. Anak-anak, langkahnya setelah kamu mengumpulkan benda-benda itu, alat peralatan itu adalah yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng, tapi minyak goreng tidak perlu dimasukkan ke dalam ember ya anak-anak. Cukup dari gelas dipindah ke tempat wadah lain, mungkin botol minyak itu. Dari botol minyak dituang sedikit ke gelas, kemudian dengan kantong plastik pindahkan kembali ke dalam botol. Di situ kamu amati, catat, kemudian catat hasil pengamatmu ke dalam tabel di bawah ini. Bagaimana perubahan bentuk dari air yang dimasukkan ke gelas, ke ember, dan ke kantong plastik. Yang pertama, tulis nama benda yang kamu amati itu. Ada air, bentuknya berubah sesuai wadah atau tidak. Kalau berubah, kasih tanda centang. Kalau bentuknya tetap, berarti kamu kasih tanda centang. Kalau kok tidak tetap, berarti kamu silang. Dapat digenggam atau tidak? Coba air itu kamu genggam, bisa nggak digenggam? Kalau bisa digenggam, kamu kasih tanda centang. Kalau tidak, kasih tanda silang. Tidak dapat digenggam, berarti kamu kasih tanda centang atau silang, ketika sesuai dengan kondisi yang nanti kamu temukan dengan percobaan yang kamu lakukan. Dengan demikian kamu nanti akan bisa menemukan sendiri tentang sifat benda cair itu. Jadi kamu isi di tabel itu, nanti kamu akan bisa mengambil kesimpulan. Yang minyak goreng seperti apa, bentuknya berubah atau tidak. Benda cair kan banyak sekali, bukan hanya air ya, minyak goreng bisa, atau yang lainnya yang sifatnya itu cair. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Antara lain, benda cair mempunyai sifat perubahan itu ya, bentuknya berubah sesuai dengan apanya sesuai wadahnya. Yang kedua, bentuknya nanti isi ya, apalagi setelah yang pertama bentuknya berubah suaranya, yang kedua itu sesuai yang dengan ada tabel yang kamu tanda centang, itu berarti sifat-sifat air. Yang keduanya apa? Silakan ada di tabel itu yang kamu tanda centang, itu berarti termasuk sifat-sifat air yang kamu temukan, atau sifat benda cair yang kamu temukan setelah melakukan percobaan. Ini saya kira mudah ya anak-anak untuk melakukan percobaan itu, tapi jangan lupa tetap minta pengawasan orang tuamu supaya jangan sampai kamu nanti melakukan kekeliruan yang bisa mengganggu.
Sekarang ayo berlatih anak-anak. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Ini untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Jangan sampai kamu kekurangan cairan, bisa dehidrasi. Ingat kebutuhan air setiap hari. Untuk air putih minimal berapa Nana? Ya, 8 gelas sehari agar kita menjadi sehat. Anak-anak, permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Ya, kita melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkan bola kepada teman di seberangmu dengan pola baris seperti kalian lihat di sana dengan cara dipantulkan. Ketika belum memungkinkan dilakukan di rumah, bisa nanti kita lakukan setelah kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di madrasah. Jadi tidak usah memaksakan diri anak-anak ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan di rumah, maka nanti bisa kita tunda, kita lakukan di madrasah di bawah bimbingan Bapak Guru Pendidikan Jasmani atau guru olahraga kamu di madrasah, sehingga permainan yang kamu lakukan benar-benar bisa sesuai aturan dan bisa menuju kita menjadi sehat. Ya, polanya sebenarnya sederhana. Ketika kamu memungkinkan bisa praktekkan di rumah, kamu ada teman yang dekat rumahmu 5 orang, kamu buat baris 1 3 orang, baris kedua 2 orang, dengan cara orang pertama memantulkan bola, teman kedua dilemparkan dengan cara dipantulkan di tanah, nanti setelah itu ditangkap oleh teman yang lainnya. Setelah itu kamu bisa melakukan permainan berikutnya. Setiap kelompok permainan ini seperti ini anak-anak, setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Namun sebaiknya permainan ini nanti kita lakukan saja di madrasah setelah pembelajaran dilakukan dengan tatap muka. Ini hanya untuk tambahan pengetahuan kalian saja. Paling tidak ketika nanti kita bertemu di madrasah di kelas, kita melakukan percobaan, kamu sudah pernah tahu tentang bagaimana pola permainannya. Kamu bisa melihat contoh dari gambar itu adalah gambar anak sedang memindahkan bola dengan cara dipantulkan di tanah. Dipantulkan di tanah, ke tangan kembali, pantulkan lagi sampai ke tempat yang dituju. Demikian anak-anak, nanti dicoba ya, ketika mungkin kalau tidak di madrasah nanti kita. Permainan bola diperlukan kerjasama.
antar anggota kelompok. Tadi kedua kelompok kamu kerjasama untuk melakukan permainan bola. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong. Bentuk gotong royong sudah menjadi tradisi masyarakat kita. Apalagi di desa, apa-apa sering kita lakukan dengan cara bergotong royong. Coba kita baca wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Jadi setiap orang itu semuanya ikut membantu. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat karena dilakukan dengan gotong royong, dengan bekerja sama. Pekerjaan yang berat bisa menjadi lebih ringan karena dilakukan secara bergotong royong. Anak-anak pun bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan gotong royong yang pernah kamu lihat atau kamu ketahui. Contoh gotong royong di lingkungan tempat tinggal, kamu tulis di bawahnya. Bentuk gotong royong di rumah, kamu gotong royong bekerjasama dengan anggota keluarga, itu namanya juga gotong royong. Kemudian di sekolah, contoh pekerjaan yang kamu kerjakan bersama-sama di sekolah atau di madrasah, kamu tulis di kolom yang ada untuk agar kamu tahu apa saja contoh bentuk kegiatan gotong royong yang ada di sekitar kita. Kamu tulis dalam tabel yang ada yang Pak Guru sediakan, hingga nanti kamu punya pengalaman tentang kegiatan gotong royong. Baiklah anak-anak, demikian kegiatan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang teratur. Jangan lupa berdoa, sholat yang rajin, ngaji juga yang rajin. Kita akhiri pembelajaran kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, doa kuat dan tetap semangat. Madrasah hebat bermartabat.